Nyonya Zhang yang masih diteror berusaha menenangkan dirinya. Tak apa, kita telah memberikan segalanya dan bahkan mengadakan ritual. Ini pasti amukan terakhir dari para roh jahat. Kalau tidak, ini tak akan terjadi. Iya benar, seharusnya ini tidak terjadi. Sementara Kang San masih mengejar bocah misterius yang lari ke dalam hutan. Hei nak, kenapa kau mendaki gunung di waktu selarut ini? Sudah kubilang aku bisa membantumu. Ikutlah denganku, oke? Anak itu menyeringai dari balik pohon dan kembali berlari. Sial, anak itu benar-benar ya. Di tempat lain, Gaan yang sedang berjalan bersama Wujo. Kau ini ngeliatin apa sih? Kim Gaan jadi jauh lebih cantik ya. Halah kau ini, kan belum terlalu lama sejak kita terakhir ketemu. Aku pergi setelah semester dimulai, dan baru kembali ke sini untuk berlibur. Berarti sudah 4 bulan kan? Ya kan baru 4 bulan saja. Wah, bagiku itu lama. Wujo gombal. Jadi soal Hyung tadi, Mamyong. Iya, kapan dia datang ke sini? Sekitar sebulan yang lalu, mungkin sedikit lebih awal. Oh, sudah lumayan lama ya. Kalau begitu dia bukan hanya datang berkunjung ya. Dia bilang dia akan tinggal di sini sekarang. Dia berencana tinggal di sini. Iya, bukankah seru? Jadi ada seseorang yang seumuran di sini. Entah mengapa Gaan menceritakannya dengan ekspresi yang begitu senang. Nah, ayo jujur padaku. Kau hanya senang karena dia cakep kan? Wujo meledek Gaan. Bukan begitu. Iya, iya. Oh ya, mungkin aku harus menyapa ayahmu sekarang. Sementara itu Mamyong sedang berdiri di dekat pohon Seonangshin, sambil memperhatikan mobil Kangsan yang terparkir di desa. Itu mobil polisi yang sebelumnya datang. Dia kembali ke desa lagi. Ya, bukan masalah sih. Lalu dia melirik ke sisa pohon Seonang. Keinginan nenekku adalah hanya ingin menyentuh wajahku untuk terakhir kalinya. Kenapa semuanya di desa ini begitu rumit? Oceh Mamyong sambil berbalik arah untuk pergi. Tetapi tiba-tiba, Mamyongku, cucu kesayanganku. Sekilas bayangan nenek Jongja ada di belakang Mamyong. Mamyong kaget, tapi ketika dia menoleh dengan panik, dia tidak melihat apapun. Apa-apaan itu? Sementara Kang San masih terus mengejar bocil. Wah gawat. Kalau terus begini, aku akan benar-benar mendaki sampai ke puncak. Sudah kubilang, aku petugas kepolisian. Anak itu duduk dan hanya tersenyum. Kang San berpikir, apa anak ini sedang mempermainkan aku ya? Hei nak, lihat ini. Aku benar-benar polisi, oke? Aku mau membantumu. Jadi berhenti main kucing-kucingan dan kemarilah. Ayo kita kembali ke desa. Seorang warga desa datang dengan menyorot senter. Siapa di sana? Aku dari kepolisian. Anak itu terus saja berlari ke arah gunung. Jawab Kang San sembari menunjukkan kartu identitasnya. Kenapa ada polisi berkeliaran di gunung malam-malam begini? Dan anak apa yang kau maksud? Tak ada anak-anak di desa kami. Hah? Apa katamu? Ada anak kecil itu di sana. Aneh sekali. Tidak ada siapapun di tempat yang Kang San tunjukkan. Siapa? Tak ada siapapun di sana. Apa? Tapi sumpah tadi ada anak kecil setinggi ini. Aku bahkan mengikutinya sampai ke sini. Kang San menjelaskan dengan sedikit kaget juga. Kuberitahu sekali lagi ya, tak ada anak-anak di desa ini. Sepertinya kau telah dipermainkan oleh hantu. Hantu? Ada banyak hantu di desa kami. Ayo kita turun, akan kupandu kau untuk kembali ke desa. Omong kosong macam apa ini? Apa sih maksudmu? Dengan jelas aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ada anak lelaki tadi di sini. Kang San kesal dan menghempas tangan warga yang mengajaknya turun. Lalu sekarang di mana anak itu? Aku tidak tahu, aku berencana mencarinya lagi. Kau benar-benar telah dipermainkan. Ayo, kita harus segera turun. Untuk saat ini terlalu berbahaya kalau kita terus naik. Ikuti saja aku. Warga desa itu mencengkram Kang San lebih kencang dari sebelumnya. Kang San berpikir, orang ini, apa dia ini lagi sok kuat? Kang San lalu melepas tangan warga itu baik-baik. Terima kasih atas kekhawatiranmu. Tapi aku tetap seorang polisi. Aku melihat anak dengan baju yang compang-camping. Jadi aku akan terus mencarinya, oke? Kalau kau mengkhawatirkanku, boleh kau pinjamkan aku sentermu. HP ku hampir mati, jadi aku tak bisa menggunakannya. Meski kau mencarinya, kau tak akan dapat menemukan dia. Jalur pegunungan sangat berbahaya di malam seperti ini. Jadi aku akan menunggu di sini.
Saat kau kembali, aku akan mengantarmu turun, kata warga itu sembari memberikan senternya. Baiklah. Sialan, aku tak salah dengar kan? Benar-benar menyebalkan. Mamyong masih memikirkan kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Tiba-tiba Suko datang. Apa yang kau lakukan di sini? Oh, hanya melihat pohon seonang sebentar. Lalu kau sendiri kenapa di sini? Aku mau memeriksa tempat ritual. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Hei, apa kau mau rokok? Boleh. Adabnya adalah mendahulukan para roh saat mereka dari sekitar kita. Oh, begitukah? Berapa lama kau akan tinggal di sini? Kenapa kau menanyakannya? Tinggalkan saja desa Guichon. Kenapa aku harus melakukannya? Aku hanya mengatakannya untuk kebaikanmu juga. Untuk kebaikanku, aku tak peduli sih. Lalu Suko menepuk pundak Mamyong dan berkata, ya, kurasa aku sudah melakukan tugasku sebisaku. Lalu Suko pergi. Mamyong tersenyum sinis. Halah, omong kosong. Kembali pada Kang San. Ini membuatku gila. Kemana hilangnya anak itu hanya dalam waktu sekejap? Lalu anak itu muncul lagi di balik pohon. Nak, kenapa kau terus kabur dan bersembunyi? Wah, apa benar dia hantu? Tapi penampilannya memang ada yang aneh. Hei nak, ayo kita turun. Malam hari begini bahaya tahu. Bocil itu berlari lagi. Ya, lagi pula aku tak berharap banyak. Kang San masih terus mengikutinya. Rasanya seperti jarak antara kami tetap sama. Atau itu hanya imajinasiku saja ya? Lalu mereka sampai di sebuah tebing yang buntu. Tak ada jalan lagi. Sudahlah, berhenti main-mainnya. Ayo turun denganku. Di sana itu berbahaya. Ayolah kemari. Anak itu malah tersenyum sambil terus perlahan menuju ke ujung jurang. Hei, apa yang kau lakukan? Ku bilang itu bahaya. Lalu anak itu seperti mengucapkan sesuatu tanpa suara. Dan melompat ke jurang dengan menghadap ke arah Kang San. Nah, Kang San berusaha meraihnya tetapi tidak bisa. Sial, aku tak bisa melihat apapun. Gelap sekali, aku tak tahu kemana jatuhnya anak itu. Kang San terus menyenter ke arah bawah dan melihat sebuah batu besar sebagai patokan. Ah, ke arah batu itu. Dia lalu berlari dengan panik, dekat batu besar. Kang San lari terburu-buru ke bawah. Sesuatu terjadi, aku akan turun untuk memeriksa kondisinya. Cepat hubungi 911. Kau benar-benar telah tertipu. Sampai di batu besar, Kang San bingung. Dia memperhatikan sekitar. Tetapi tidak ada tanda-tanda bocil tadi. Harusnya anak itu jatuh di sekitar sini. Warga desa itu menyusulnya. Apakah anak yang kau lihat itu benar-benar lompat dari tebing? Bagaimana kau bisa tahu? Kau bilang kau melihat anak kecil, lalu kau buru-buru turun dengan panik dan memintaku menghubungi 911. Jadi aku bertanya apa yang kau cari itu? Bukankah berulang kali ku bilang tidak ada anak kecil di desa kami? Kau sudah menelpon 911. Kang San terlihat canggung dengan situasi di sana. Kau sendiri kan seorang polisi. Bukannya kau harus hati-hati agar tidak merepotkan orang lain? Itu karena aku yakin dengan apa yang kulihat. Memang kau tidak berpikir, sangat aneh kalau ada bocil yang mendaki gunung di waktu selarut ini. Dan anak itu melompat dari tebing. Apa kau mendengar suara jatuhnya? Kalau kau tak percaya padaku dan masih berpikir anak itu jatuh di sekitar sini, datang saja besok ke sini lagi saat matahari sudah terbit. Tak perlu ada keributan lah di desa ini. Kang San berpikir sejenak lalu mengembalikan senter warga. Terima kasih senternya, aku akan kembali lagi besok. Baiklah. Keesokan harinya Mamyong sedang jogging seperti biasa. Dan dia bertemu Nyonya Jang yang sedang diam di dekat jembatan dengan hanya menggunakan satu sandal saja. Nyonya Jang bergumam sendiri seperti ada yang merasukinya. Dia yang membunuh suamimu, keparat yang membunuh suamimu. Lalu Nyonya Jang tiba-tiba menghadang Mamyong. Ada apa? Menyingkirlah. Apa? Apa ada yang mau kau katakan? Orang yang membunuh suamimu, keparat yang membunuh suamimu. Bukankah kau sudah mengadakan ritual ya? Tapi kenapa kau bertingkah seperti ini? Sebaiknya kau abaikan sajalah.
Tiba-tiba Nyonya Jang mencengkeram tangan Mamyong dengan sangat kencang sambil terus bergumam aneh. Benar-benar ya. Dengan cepat Mamyong melepas genggaman Nyonya Jang. Dia berpikir, apa-apaan kekuatan nenek tua itu? Tangan Mamyong memar terluka dan meninggalkan Nyonya Jang yang sedang dalam keadaan aneh. Lalu di rumah Dayo, dia sedang membersihkan toko. Kenapa? Tumben kau peduli membersihkan toko pagi-pagi. Suasana hati ibu sedang buruk ya? Apa karma buruknya belum hilang semua? Hei bocah nakal, perhatikan omonganmu ya. Memangnya kenapa? Di sini hanya ada aku dan ibu kok. Bahkan tembok pun punya telinga tahu. Shh, kau harus memperhatikan apa yang kau ucapkan. Ayolah bu, aku juga tahu kok. Oh, BTW, kemarin kenapa ada polisi yang datang mencarimu? Polisi? Kenapa ya? Mana aku tahu, apa yang kau lakukan di luaran sana? Aku, aku tak melakukan apapun. Waktu itu polisi kesini untuk mencari pria baru itu. Mungkin itu soal dia. Apa yang dilakukan pria baru itu? Aku tak tahu, tapi dia terlihat seperti penipu. Mungkin dia menipu seorang wanita dan sembunyi di sini. Benarkah? Bagaimanapun juga dia bilang akan kembali lagi hari ini. Hari ini? Dia akan kembali hari ini, Bu. Itu kan yang kukatakan barusan. Deo terlihat panik. Astaga, kenapa ibu baru mengatakannya sekarang? Kalau dia mencariku bilang saja aku tidak ada. Anak sialan kau. Deo berencana pergi. Dia itu sama bodohnya dengan ayahnya. Belum sempat sampai keluar, Kang San sudah berada di hadapan Deo. Halo Bu, aku datang. Wah, kau datang pagi sekali ya? Iya, ada banyak hal yang harus kuperiksa. Hari ini kau ada di sini ya? Sapa Kang San pada Deo sambil tersenyum. Deo terlihat panik dan hanya terdiam. Kang San lalu membeli beberapa minuman. Banyak yang harus diperiksa di desa sekecil ini. Benar. Hei Tuan, aku akan pergi sebentar ke TKP. Tapi aku punya beberapa pertanyaan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di desa ini ya. Oke, jawab Dayo panik. Di jalan menuju batu besar, Hyun Ho bertanya, Hyung, itu dia kan? Orang yang pergi mencari keluarga siswa SMP itu. Iya, itu dia. Hyung, sudah periksa CCTV-nya. Jadi kenapa tidak langsung menginvestigasinya saja? Kenapa ya? Karena sekarang menyelidiki tebing ini sepertinya jauh lebih penting. Jadi Hyung bilang, Hyung dan seorang anak kecil berlarian di tengah gunung malam tadi. Batu itu kan yang Hyung maksud? Iya benar, itu dia. Ini memang batu yang tidak mudah dilupakan ya. Kau bawa luminolnya. Luminol itu cairan yang biasa dipakai polisi atau forensik buat deteksi jejak darah di TKP ya guys. Tentu saja aku membawanya. Berikan satu padaku dan kemarilah. Kau lihat cekungan di depan, dekat tebing itu. Iya, aku melihatnya. Semprotkanlah luminolnya mulai dari sana sampai ke sini. Pastikan untuk memeriksa kalau tubuhnya tersangkut di pepohonan. Hinho terlihat menatap ragu. Apa? Kenapa? Hyung, benar-benar yakin melihat anak itu jatuh dari tebing kan? Kang San mendorongnya. Cepat dan periksa semua tempat ini. Siap, Pak. Sementara di rumah Dayo, dia bolak-balik dan terus bergumam. Kau membuatku gila, diamlah. Dayo sibuk overthinking. Apa yang terjadi? Apa yang akan ditanyakan polisi? Ibu Dayo pusing melihat Dayo yang gelisah. Kenapa dia bertingkah begitu sih? Aku mau keluar dulu sebentar. Hei, kamu mau kemana? Polisi itu menyuruhmu menunggu di sini. Aku akan segera kembali. Ibu Dayo hanya menggelengkan kepalanya. Hyung yakin dengan apa yang Hyung lihat. Aku yakin. Anak itu setinggi ini dan melompat dari sana. Tapi tidak ada reaksi luminol dan tidak ada tanda-tanda tubuhnya juga. Mereka masih tidak menemukan apa-apa di batu besar.